Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Legina Anggreni. Saya merupakan salah seorang dosen pada program studi Sarjana Kebidanan Fakultas Keperawatan dan Kebidanan Universitas Binawan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan terkait dengan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Adapun konsentrasi keilmuan saya adalah pelayanan komplementer dalam kebidanan, asuhan kebidanan kehamilan, asuhan kebidanan komunitas, kesehatan reproduksi, dan psikologi perkembangan ibu dan anak. Namun, pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan salah satu materi pada mata kuliah pelayanan komplementer dalam kebidanan. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib pada program studi kebidanan dengan bobot SKS sebesar 2 SKS dengan pembagian 1 SKS teori dan 1 SKS untuk praktikum yang akan diambil pada semester 8 oleh mahasiswa program sarjana kebidanan. Pada proses pengajaran, saya menggunakan teknik DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Adapun delivery merupakan tahapan pengajaran tentang bagaimana kita menyampaikan informasi dan materi ajar yang berhubungan dengan mata kuliah tersebut kepada mahasiswa. Kemudian interaction merupakan tahapan pengajaran tentang bagaimana proses interaksi yang berlangsung antara saya sebagai seorang dosen kepada mahasiswa. Dan assessment merupakan bagian pengajaran di mana proses penilaian akan diberikan kepada mahasiswa selama perkuliahan berlangsung. Sebelum kita memulai, saya akan menyampaikan terkait dengan deskripsi mata kuliah pelayanan komplementer dalam kebidanan. Mata kuliah pelayanan komplementer dalam kebidanan merupakan pembelajaran yang memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang tindak lanjut pelayanan kebidanan yang diberikan kepada perempuan di sepanjang siklus kehidupannya meliputi ibu hamil, ibu bersalin, ibu menyusui, serta bayi baru lahir. Berdasarkan dengan penerapan pelayanan kebidanan komplementer dan alternatif sesuai dengan evidence-based practice di tatanan pelayanan kebidanan. Pada mata kuliah ini kami juga menyisipkan terkait dengan visi dan misi program studi kebidanan serta ciri khas program studi sarjana kebidanan Universitas Binawan, yaitu dengan menganut prinsip respectful midwifery care. Selain itu, pada mata kuliah ini, mahasiswa akan diajarkan bagaimana cara mengembangkan konsep kewirausahaan dalam pelayanan komplementer kebidanan. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah ini adalah: pertama, mahasiswa mampu menelaah konsep dasar asuhan kebidanan komplementer. Yang kedua, mahasiswa mampu melakukan asuhan kebidanan kehamilan berprinsip respectful midwifery care. Ketiga, mahasiswa mampu melaksanakan asuhan kebidanan komplementer pada ibu pada masa persalinan dengan berprinsip respectful midwifery care. Selanjutnya, mahasiswa mampu melakukan asuhan kebidanan komplementer pada masa nifas dan menyusui dengan berprinsip respectful midwifery care. Kelima, mahasiswa mampu melakukan asuhan kebidanan komplementer pada bayi baru lahir berprinsip respectful midwifery care. Keenam, mahasiswa mampu melaksanakan asuhan kebidanan komplementer pada masa remaja dengan berprinsip respectful midwifery care. Dan yang terakhir, ketujuh, mahasiswa mampu memproyeksikan konsep kewirausahaan dalam pelayanan komplementer kebidanan. Dalam mata kuliah ini, terdapat 11 materi yang akan disampaikan kepada mahasiswa yang terdiri dari: pertama,
konsep dasar pelayanan kebidanan komplementer. Kedua, respectful midwifery care dalam pelayanan kebidanan komplementer. Ketiga, optimalisasi posisi janin. Keempat, relaksasi dan hypnobirthing pada ibu hamil. Kelima, prenatal yoga. Keenam, induksi alami persalinan. Ketujuh, postpartum treatment. Kedelapan, aktivasi hormon endorfin dan pijat oksitosin. Kesembilan, pijat bayi dan balita. Kesepuluh, pengobatan alternatif pada nyeri menstruasi. Dan yang terakhir 11, konsep kewirausahaan dalam pelayanan komplementer. Pada pembelajaran yang dilakukan menggunakan sistem hybrid, yaitu perkuliahan tatap muka langsung, baik di dalam kelas ataupun praktikum di dalam laboratorium, serta pembelajaran melalui Learning Management System Binowan. Metode pengajaran yang digunakan meliputi ceramah, diskusi interaktif, simulasi, problem-based learning, dan project-based learning. Adapun tugas yang diberikan kepada mahasiswa dikategorikan menjadi dua bagian. Yang pertama adalah penugasan secara individu, di mana mahasiswa akan melakukan telaah literatur melalui artikel penelitian yang terpublikasi. Dan penugasan yang kedua adalah penugasan secara kelompok, di mana mahasiswa nantinya akan membuat rancangan tempat praktik bidan mandiri berbasis pelayanan kebidanan komplementer. Adapun kriteria penilaian pada mata kuliah ini adalah sebagai berikut. 20% untuk ujian tengah semester, 30% untuk ujian akhir semester, 10% untuk ujian praktikum, 30% untuk penugasan proyek baik secara individu maupun kelompok. Terakhir sebesar 10% untuk pembagian dalam kuis. Mari kita beralih ke proses pembelajaran pelayanan komplementer dalam kebidanan dengan materi optimalisasi posisi janin. Diharapkan setelah mengikuti proses pembelajaran ini, mahasiswa akan mampu melakukan asuhan kebidanan komplementer pada masa kehamilan, khususnya untuk membantu ibu hamil dalam melakukan optimalisasi posisi janin. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Assalamualaikum. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Ibu. Baik ya, alhamdulillah. Baik teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang asuhan kebidanan komplementer pada masa kehamilan, khususnya pada materi optimalisasi posisi janin. Ya, jadi janin itu artinya bayi ya, bayi di dalam rahim. Ya, kalau belum lahir namanya janin, kalau sudah lahir namanya bayi. Ya, oke. Materinya apa saja yang akan kita bahas pada hari ini? Yang pertama ada cardinal movement, artinya proses pergerakan kepala bayi untuk turun ke dalam panggul. Yang kedua adalah manfaat melakukan optimalisasi posisi janin. Lalu teknik optimalisasi posisi janin itu sendiri, dan nanti kita akan ada sedikit praktik ataupun simulasi bagaimana cara kita untuk mengoptimalisasi posisi janin. Oke, ya kita akan mulai di materi yang pertama, yaitu cardinal movement, ya, atau biasanya sih kita sebutnya kalau di dalam asuhan kebidanan persalinan adalah mekanisme persalinan normal. Bagaimana kepala bayi masuk ke dalam panggul untuk melakukan putaran paksi dalam sehingga akhirnya nanti bisa lahir keluar. Oke, ini definisinya ya secara bahasa atau secara harfiah. Ini kan cardinal movement, ini kan artinya bahasa Inggris ya. Cardinal movement artinya perubahan posisi kepala janin. Ya, anggapnya ini adalah posisi janinnya ya. Ya, ini phantom bayi, phantom janin. Ya, anggaplah posisinya pasti dia akan menekuk seperti ini. Ya, artinya berubahnya posisi kepala janin.
Jadi ternyata selama proses persalinan, kepala janin ini bisa berubah posisinya. Ya, seperti apa nanti kita akan bahas. Oke. Untuk membuat tubuhnya dia itu membentuk atau mengikuti jalan lahirnya. Ya. Bentuknya rongga panggul seperti ini nih. Di belakangnya ada sakrum. Nah, gimana caranya bayi atau janin menyesuaikan posisi kepalanya kalau sudah ada dekat sakrum? Itu namanya cardinal movement. Ya, baik. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Atau mau diklarifikasi? Nggak ada? Oke. Nah, ini ada video ya, biar teman-teman bisa membayangkan ya, atau menggambarkan proses cardinal movement itu seperti apa ya. Saya akan putar videonya. Ada berapa tahapan? Ada yang sudah bisa melihat? Di dalam cardinal movement tersebut ada 7 ya, 7 tahapan. Ya, tadi videonya cepat ya. Kita akan coba mulai mengulang kembali. Yang pertama itu head floating. Artinya apa? Artinya kepala janin itu belum masuk ke dalam rongga panggul. Jadi dia masih melayang di atas. Artinya kepala bayi belum turun masuk ke dalam rongga panggul. Ya. Atau mungkin bahasa awamnya suka dengar teman-teman, kepala bayinya atau bayinya belum turun nih. Iya. Ya. Dan kalau kita lakukan Leopold atau palpasi, ya, ini kalau kita lakukan Leopold, kita lakukan palpasi, ini bisa digoyangkan atau floating. Ya, floating itu artinya bisa digoyangkan, ya. Lalu dia atau kita sebutnya sebagai memantul ya. Jadi kepala bayinya belum masuk ke dalam panggul. Itu belum termasuk ke dalam cardinal movement. Lalu kita akan beralih ke engagement. Engagement itu sudah masuk ke dalam cardinal movement. Apa itu engagement? Jadi diameter terbesar kepala janin sudah memasuki rongga panggul. Artinya entah kepala ataupun bagian terendah janin ya, bisa kepala, bisa juga bokong, itu sudah masuk ke dalam rongga panggul. Ya, namanya engagement. Ya, kita asumsikan posisinya adalah kepala ya, teman-teman ya. Jadi posisinya adalah kepala bayi, diameter terbesarnya sudah masuk ke dalam rongga panggul. Nah, dia sudah masuk nih. Namanya engagement. Biasanya kalau kita palpasi, ya, ini masih bisa kita pegang kepalanya, masih teraba. Cuma tidak bisa digoyang-goyang lagi karena sudah engaged, sudah masuk ke rongga panggul. Ya, ibaratnya dia sudah terlindungi sama tulang-tulang panggul. Oke, kita akan next. Yang kedua adalah descent atau penurunan. Jadi selain kepala bayi itu dia masuk ke rongga panggul, ada yang namanya penurunan. Udah masuk, terus dia pasti akan turun. Ya. Diameter terbesarnya sudah melewati panggul. Biasanya terjadi karena adanya tekanan dari kontraksi uterus, kontraksi rahim, dan juga tekanan dari kantong ketuban, dari amnion. Jadi semakin dia menekan, dia akan semakin ke bawah. Gitu. Ya. Jadi diameter terbesar kepala bayi sudah masuk gitu. Sudah turun. Tadi dia masuk. Ya, tadi kan dia masih bergoyang. Dia masuk, lalu dia turun. Nah, selanjutnya apa lagi? Selanjutnya adalah fleksi. Nah, teman-teman mungkin masih ingat ya pelajaran anatomi fisiologi. Ya, fleksi adalah dia seolah-olah mendekatkan organ tubuh bayi tersebut. Artinya apa? Artinya ketika bagian terendah janin sudah masuk, dia akan menekuk kepalanya. Jadi dagu bayi
dan dada bayi akan ketemu gini. Nah, dia akan nekuk. Kenapa nekuk? Karena postur atau rongga panggulnya menyesuaikannya seperti itu posisinya. Kalau dia tidak menekuk, ya, diameternya itu akan diameter terbesar. Nih, diameternya itu yang ini. Tapi kalau dia menekuk, nah, dia akan menekuk gini. Diameternya yang masuk ke dalam rongga panggul itu diameter yang kecil. Ya, oke, saya minta satu orang volunteer boleh ke depan biar kita praktek sujud ekstrim, opening knee chest. Silakan. Ada? Yuk, dari sini. Gak apa-apa, ayo. Ya. Coba. Ayo. Ya, jadi opening knee chest. Kalau knee chest yang biasa aja, cuma dadanya nempel ke lantai. Ya, nih, kalau posisi knee chest yang biasa, dadanya hanya menempel saja di atas lantai, ya. Gini. Nah, tapi kalau sujud ekstrim, dia selain nempelnya itu lurus ke depan. Gini. Nah, ya. Dan untuk membantu atau memudahkan ibu hamil tersebut, kita pakai kain ini. Di rumah ada kain jarik, ada kain gendongan buat gendong bayi, ada pasti. Ya, nanti kita pergunakan ini untuk memudahkan ibunya agar tidak terlalu ngap biasanya ibu. Ya, coba Elsa. Coba merangkak posisinya. Ya. Oke. Nah. Nah, dadanya coba ditempelkan ke lantai ya. Nah, ya. Posisi nah. Oke. Ada di situ lagi, Nay? Nah. Ada susah kalau dia tidak dibantu. Ya, sekarang kita bantu. Sebagai bidan kita bantu. Ini ada kain jarik. Di bawahnya kita di bawah perut ya. Di bawah perut. Nah, ini kita bantu. Kita dorong. Maaf ya. Gak apa-apa posisinya. Oh gini. Nah, panggul ibunya. Maaf ya Bu. Nah, tertutup kalau bisa sampai panggul bawah sini. Nah, ya. Kalau sudah, ya teman-teman kalau sudah, ini teman-teman ambil sisi-sisinya, lalu tekan ke bawah gini. Hop. Ya, kalau udah gimana? Di shake. Ya, ini juga untuk apa nih? Bikinin panggulnya biar merilekskan ya rongga panggul. Nah, ini kalau teman-teman lagi di sino, ini juga bisa dipakai untuk merilekskan otot panggulnya. Oke, ya. Lalu terakhir adalah teknik hip squeeze. Artinya hip itu kan panggul ya. Squeeze itu nanti kamu diperes panggul. Wih, diperes ya panggulnya gimana nih? Artinya apa? Nih, tulang panggulnya di belakang kita peres. Bukan diperes sih, artinya kita ya, enggak diketek. Jadi kita peras gitu, seolah-olah kita peras agar ini juga membuka. Ya, rongga panggulnya membuka. Boleh lagi? Ya, caranya gimana? Ya, teman-teman mungkin masih ingat cara untuk menyuntik di bokong sepertiga bagian luar. Ya, ini pinggang. Sepertiganya tarik sampai ke arah oksigi satu ya. Oke, kira-kira di sini. Nah, tempelkan tangan teman-teman ini ya di titik tadi. Nah, nih saya udah dapat nih tulang duduknya. Lalu dikemas sini. Nah, pasti ibu hamil ini kalau digini enak kan? Mengurangi nyeri juga dan membuka rongga panggul. Ya, namanya apa tadi? Hip squeeze. Hipnya panggulnya kita squeeze, kita
janin, posisi janin. Ya, kita ulang lagi ya, ada teknik apa saja. Yang pertama adalah ini, teknik optimalisasi janin yang posisinya tidak sungsang, tidak melintang. 4 prinsipnya tadi ya, anterior, harus di depan, asimetris, ya, lututnya di bawah pinggang dan kakinya ya. Lalu ini kalau untuk sungsang ada FLR, ya, forward leaning inversion, ada bridge tilt, ada opening knee chest atau sujud ekstrim. Lalu untuk merelaksasi ligamen perut ada yang namanya teknik Rebozo ayun perut. Untuk teknik Rebozo merelaksasi otot dasar panggul ada shake apple tree dan hip squeeze, memeras panggul. Ya. Oke, teman-teman, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Saya kan pernah nemu kasus ya Bu, dari cerita tetangga itu ibunya itu udah pengen melahirkan, tetapi posisi janin itu terbilang optimal. Tapi ya pas mau waktunya tiba persalinan, janin itu berubah posisi menjadi melintang. Nah itu dikatakan apa ya? Oke, berarti ya ketika pemeriksaan terakhir bagian terendah janinnya berarti belum masuk ke dalam panggul. Karena kalau bagian terendah janin sudah masuk ke dalam panggul, engage, dia udah nggak bisa kemana-mana, udah terkunci. Tapi kalau masih di atas, belum masuk posisinya, dia masih bisa muter, dia melintang, dia sungsang, ntar dia muter lagi jadi presentasi kepala, gitu. Biasanya karena apa? Banyak faktor. Yang pertama bisa jadi air ketibannya cukup banyak sehingga janinnya itu bebas bergerak, atau janinnya berat badannya tergolong relatif kecil sehingga dia gampang sekali untuk memutar-mutar. Ya, yang perlu dikhawatirkan adalah ketika ibu hamil primigravida 36 minggu belum masuk ke rongga panggul. Ya, kalau multigravida artinya sudah pernah dia hamil dan melahirkan, mau menjelang persalinan belum masuk panggul, nggak masalah. Yang perlu jadi konsentrasi adalah ketika pertama kali hamil belum pernah melahirkan, 36 minggu, 37 minggu, kepala janin atau bagian terendah janin belum masuk ke rongga panggul, pasti ada yang salah. Gitu ya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, nanti teman-teman silakan membuka LMS-nya. Ya, nanti ada tugas individu. Ya, ada tugas individu menceritakan atau mewawancarai ya pengalaman perempuan ataupun ibu hamil yang sedang hamil ataupun yang sudah hamil, misalnya mamahnya gitu ya, mewawancarai orang tersebut dan tuliskan pengalaman ketika proses kehamilannya. Apakah kepala bayinya posisinya selalu ada di bawah, atau jangan-jangan pernah melintang, terus balik lagi nih ke posisi optimal. Ya, ceritakan tentang pengalaman tersebut, kemudian udah kembali ke dalam LMS ya, tugas individu. Oke, jika tidak ada yang ingin ditanyakan kembali, kita sudahi saja pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih teman-teman semua. Saya doakan teman-teman semua sehat, sukses selalu. Dan nanti kita akan ketemu di pertemuan selanjutnya minggu depan. Kita akan membahas mengenai teknik hypnobirthing pada ibu hamil. Ya, akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.